Hai, good morning, good morning. Pagi ini kita akan kembali lagi dengan dosen hate series yang kita sudah jalankan ini selama work from home, dan kita pengen semua mengenal siapa sih dosen-dosen yang ngajarin kita di Hotel Business Program dan pencapaian-pencapaian mereka yang memang luar biasa, beliau-beliau yang luar biasa yang juga bisa menginspirasi semua yang ada di antara kita. Hai Miss Engla, nah besok jangan lupa kita akan ada dosen head series bersama Miss Rizky yang kita panggilnya Miss England. Nah besok Miss England harus pakai atribut yang ada benderanya. Wah, kita tungguin ya. Hai Vienna, pagi ini kita akan bersama Chef Ronald Silvano atau kita lebih sering dengarnya Chef Otoy. Hai Vania. Nah, ini dia. Chefnya sudah ada di sini dan saya akan undang Chef Ronald Silvano atau Chef Otoy ya. Kita undang sekarang. Okay, you're on. Kita tunggu ya untuk connectionnya dengan Chef Ronald. Nanti kita tanya maunya dipanggil siapa gitu. Selamat pagi. Pagi Aduh, gak nih, Anda pagi jelas ini. nggak? Jelas, jelas banget. Jelas ya. Chef Billy. Hai Chef Billy. Kayaknya kita nanti next juga mau ada sama Chef Billy deh. Chef Ronald, Ya, saya sempat ngobrol-ngobrol sama pemirsa yang sudah nonton kita. Saya bilang uh, bahwa nanti kita tanya ya sama chefnya, sukanya dipanggil Chef Ronald atau Chef Otoy gitu. Chef, saya boleh panggil apa pagi ini, Chef? pagi Ronald aja, Mes. Oh ya, panggil Chef Ronald ya. Karena gini, saya itu waktu eh, Chef Temi bilang, Dek, Ronald, Ronald, itu saya nggak ngeh loh. Ronald tuh yang mana gitu. Karena dari zaman dahulu kan saya kenalnya Otoy gitu. Nah, Chef Ronald, kita Ya, mulai nih. Saya mau mulai menanya-nanyakan hal-hal yang gemes-gemes sama Chef Ronald. Chef oh, mulai Ronald, bahaya nih kayaknya nih. kemarin juga si Bape juga deg-degan banget waktu gua tanya-tanya. Katanya udah macam Yes. ujian skripsi katanya. Nah, Chef Ronald, boleh cerita nggak sih Chef? Chef Ronald ini kan banyak teman-teman yang nggak tahu karena memang udah cukup lama ya tertarik pada dunia competition. Dan Chef Ronald ini adalah winner dari Iron Chef Indonesia yang waktu itu diselenggarakan oleh RCTI. Saya sempat nemenin beberapa kali menggalang supporter untuk pada saat Chef Ronald kompetisi. Nah, Chef Ronald, Yes. sebagai anak muda nih yang waktu itu belum berkecimpung di dunia kuliner gitu ya. Apa yang membuat seorang Ronald muda, yeah, apa yang membuat seorang Ronald muda itu tertarik untuk menjajal kompetisi? Mungkin saya ralat dulu ya. Dulu Iron Chef itu di Indosiar ya. Sorry, 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 iya, Iya, itu benar ya. Maaf, 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 Iron kita Chef dulu di di Indonesia. Indosiar. Yes. Betul. Kalau yang ngedorong saya sebenarnya sih nggak ada ya. Cuman memang waktu itu kondisinya kan mendadak nih. Karena angkatan kita waktu itu kan lagi ada event Parents Day. Betul, dan Anda eksekutif chefnya. Nah, kebetulan Iya, iya. saya di situ. Nah, pas ada tawaran dari Indosiar itu kan melalui humas tuh, humasnya kampus dulu. Yes. Dan itu Mbak Ferry. Oh iya. Sekretaris humas itu Mbak Ferry. Dia itu nggak pakai seleksi-seleksi lagi, langsung main tunjuk. Jadi Oke. Jadi mau nggak mau elu dia, gitu ya. dia nanya ke saya itu jam 4 sore, jam Heeh. jam paling lambat jam 7 malam tuh dia sudah harus submit nama. Itu jebakan Batman banget gak sih? Iya, jadi kan ya mau nggak mau harus dadakan kan. Jadi Yes. ya udah kita iyain dulu, habis itu baru mikir filmnya siapa, terus juga mikir nanti pembiayaannya dari mana untuk latihan dan segala macam ya
ya udah mikirnya belakangan, yang penting iya aja dulu gitu kan. Itu awalnya gitu. Oke. Kecemplungnya di situ. Iya, jadi kalau untuk Nah, planning dan segala macamnya sih nggak ada ya. itu Jadi belum memang ada waktu itu sama sekali belum kepikiran ya. nggak ada, nggak ada. Gila, gila. Nah, itu kalau nggak salah waktu hari itu kemarin dari IG TV-nya Chef Temi, itu waktunya cuma seminggu ya ke trial yang pertama. Kurang lebihnya 2 mingguan lah. Oh, 2 minggu, oke. Dua Wah, mingguan pendek dari ya. trial yang pertama. Iya, cuman memang kan waktu itu kan 2 minggu itu juga terganggu dengan masalah tapping profile dan segala macam kan. Jadi ya memang kurang lebih waktu latihannya ya 1 mingguan. Oh iya, kata kata Chef Temi kemarin gila, seminggu lagi dia harus maju kayak Iya, gitu. betul. Eh, Chef Ronald, tadi saya suka banget nih kalau teman-teman tadi perhatiin pada saat Chef Ronald kan memang orangnya cool banget ya. Ya gitu aja gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa dia punya yes attitude. Jadi yes attitude itu adalah iyain dulu aja gimana nanti Iya, persiapannya, biayanya, whatever ya itu planningnya entar aja. Pokoknya iya aja dulu. Nah, Chef, pada saat lu bilang iya aja itu setelah itu kan akhirnya setelah bilang iya terus udah mengendap gitulah semalam the day after lu nyesel nggak sih? enggak sih. Enggak ya. Enggak ada penyesalan dalam artian ya apa yang udah kita bikin kan ya udah harus kita pertanggungjawabkan udah gitu kan. Wah, Karena itu yang kita gue suka. menyesal juga nggak bisa kan. Yes. Namanya udah disubmit Oke. Nah, gitu. there is pasti ada konsekuensi ya dari jawaban kita. Kita bilang iya pasti ada konsekuensinya dan kita bilang tidak pasti ada konsekuensinya. Dan itu yang dipegang oleh seorang Chef Ronald. Jadi setelah itu kan muncul nih berentetan kita mesti planning ini, kita siapin waktu ini. Nah, Chef, sekarang kita masuk ke persiapannya nih. Dengar-dengar seminggu itu sempet tidur-tidur di meja kitchen Anda tuh. Saking capeknya. Iya, jadi bukan saking capeknya sih. Eh, karena memang saya dulu kan ngekos ya. Heeh. Tapi memang hobinya kita tuh nginep di kampus Oke, dari dulunya gitu kan. terbongkar Nah, ya. iya, nah kebetulan juga ternyata memang pressure-nya untuk lomba itu kan berbeda. Mm-mm. Jadi semakin dekat waktunya, ternyata semakin kita ngerasa banyak yang kurang dari apa yang kita udah jalanin nih, gitu kan. Mm-mm. Jadi ya mau nggak mau lah, ya karena emang tim saya juga orang-orang yang solid dan komit gitu ya. Jadi mau nggak mau 24 jam kita harus prepare lagi, harus latihan lagi, karena waktunya udah mepet, dan mereka mau ya kita jalanin, gitu. Itu waktu itu bertiga ya, Chef? Tim lu ya? Iya, betul. Itu ada, Pemimpinnya Chef Temi, lalu dua anggota lagi adalah Aming sama Oyen ya? iya betul. Laurentius Nah Randy ini, sama Pratna, betul. oh ya Prachna sama Randy. Nah ini kata Astri, memang kesempatan nggak datang 2 kali dan Ratita hobinya Chef luar biasa nginep di kampus. Kata Astri ya, kesempatan nggak datang 2 kali betul. Nah, eh, Betul. kesempatan pada saat itu langsung dilempar ke Chef Ronald, jadi akhirnya langsung tuh Chef Ronald mengambil langkah ya atas konsekuensi dari jawaban yang dia berikan. Nah, Chef Ronald, sekarang kita masuk ke cerita mengenai bagaimana Chef Ronald menjalani kompetisi itu dengan Indosiar ya, dengan Iron Chef. Waktu itu kalau nggak salah iklannya itu yang makan paprika itu loh, si siapa Derry ya? Dari derajat, ya. Ya, dari derajat kan waktu itu masih MC-nya. Nah, Oh, Chef Ronald, pada saat dirimu sudah semakin dekat dengan orang, pada saat hari H nih, di hari H pada saat dirimu di tapping atau pada saat memang kompetisi itu, kayak apa sih Chef rasanya ada berlaga di panggung itu? kalau pas lomba sih sebenarnya eh, kita udah nggak ngerasain demam panggung kamera dan segala macam ya. Serius? Iya, kalau pas udah lomba kan kita udah konsennya udah ke apa yang kita kerjakan kan. Iya, nah, tapi Oke.
yang jadi demam panggungnya itu kan pada saat proses typingnya, yang awal-awalnya syuting profilnya dan segala macam. Nah itu sih yang tegang buat saya tuh itu. Itu lebih tegang daripada masaknya ya. Betul, betul. Lebih tegang itu daripada kompetisinya. Waduh, gila-gila. Iya sih. Nah, Chef Ronald, apa yang kan waktu itu kan pertama kali banget kan pengalaman. Terus saya ingat banget eh, Parents Day itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya, karena itu Chef Ronald membawahi sekian puluh anak untuk menyiapkan makanan untuk sekian ratus orang gitu. Nah, itu kan waktunya barengan banget tuh, Chef. Iya, Gimana waktu itu Chef Ronald membagi waktu antara managing Parents Day sama persiapan buat kompetisi ini? kalau Parents Day sama Iron Chef itu sebenarnya Parents Day-nya udah selesai, Oke, udah lewat tuh. udah lewat. Tinggal Oke. sisa capek-capeknya doang, memang. Sama general cleaning, cuy. Iya, tinggal capek-capeknya aja. Nah, 2 hari atau 3 hari setelah itu kalau nggak salah baru kita daftar untuk Iron Chef itu. Oh, oke. Jadi lagi Iya, sibuk itu terus baru gitu setelah itu jeda, setelah itu langsung Mbak Ferry bilang, "Oke, Ronald Silvano iya, lah nama yang dimasukkan." Nah, betul. oke nih. Nah, pada saat memenangi chef itu kan nggak cuma sekali menang gitu. Untuk memegang apa namanya? Untuk memegang nama Iron Chef itu kan kalau nggak salah Chef Ronald harus beberapa kali memenangi ya. Itu 4 kali, berapa kali sih, Chef? Berapa? 4 kali. 4 kali Iya, jadi satu berturut. kali merebut gelar, 3 kali mempertahankan ya. Oh, wow. Heeh, Sekali merebut, 3 kali mempertahankan. Wah, ini biasanya iya, paling sulit, Sir. Kalau Chef Ronald sering dengar bahwa mencapai lebih mudah daripada mempertahankan. Dan ini mempertahankannya sampai 3 kali. betul. Di pertama, begitu dapat, itu kan udah, wah seneng banget nih. Nah, ada Iya, pressure lebih tinggi nggak sih, Chef, pada saat harus mempertahankan? kalau pressure lebih tinggi sih ada pasti ya. Terutama udah pas terakhir-terakhir gitu kan. Yang namanya tim juga udah mulai capek, yang udah mulai konflik, ya kan? Udah mulai berantem-berantem bertiga loh. Ya, pressure-nya sih di situ aja sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi karena udah permasalahan kuliah juga kan, Iya. udah mau waktu itu kan, apalagi yang terakhir-terakhir ya, udah mulai Desember itu kan, syutingnya Desember kalau nggak salah terakhir itu, udah deket-deket UTS dan UAS ya kan. Nah, itu udah mulai konfliknya mulai di situ. Gitu. Oh, ini konflik in between you bertiga atau ada tambahan lagi? Kan berarti kan dirimu bertiga nih. Gua mesti belajar, gua juga mesti ini. Enggak, kita mesti latihan gitu nggak sih? Iya, bertiga. Pada saat itu Oh, sih kita bertiga cukup konfliknya. nggak usah ditambah-tambah pacar dulu ya, Chef Ronald. Heeh. Soalnya kalau kalau udah karena dulu kan kita satu kelas tuh kan kompak banget ya. Heeh. Jadi kalau satu udah istilahnya konflik, berantem gitu ya, yang lain tuh ikut-ikutan semua tuh. Nah, Itu anak mahasiswa banget gak sih? iya. Jadi yang lain tuh ikut-ikutan. Jadi ya udah, ini urusan cukup kita bertiga gitu kan. Iya, iya, udah nggak usah tambah-tambah. Jadi, Nah, ini ada Sir Mike dari Brisbane nih. Halo, Chef Ronald. Dia juga mengikuti nih. halo Kalau Mike. nggak salah sempat ikut nonton juga. Nah, Chef Iya, 3 kali mempertahankan menurut Chef Ronald, berarti kan Chef Ronald kompetisinya 4 kali. Mana betul. kompetitor yang paling sulit Chef Ronald hadapi? Dan tantangan apa yang paling sulit yang Chef Ronald hadapin? Kalau kompetitor yang paling berat itu yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir eh, itu dari Akbar Matoa kalau saya nggak salah. Oh, dari Matoa. Oke. Iya, Karena mereka juga itu udah punya kayak catering service besar gitu nggak sih, Chef? Jadi kayak udah pekerja juga ya? betul, Mm-mm. betul. Jadi memang studentnya sudah lebih banyak train di industri ya. Betul, betul. That's what I Betul. heard.
Jadi kayaknya orangnya juga sudah lebih dewasa dibandingin secara umur ya, dibandingin Chef Iya, Ronald. betul. Nah, tapi kalau tantangan tersulit itu yang ketiga, kalau nggak salah. Oh, Itu kenapa tuh Chef? bahan, bahan dasarnya tempe ya, kalau nggak salah. Oke, Eh, Nah, itu ya lumayan sulit sih kita doing something with tempe kan, iya, yang biasanya kita hanya digoreng atau dibacem atau apa ya kan. Ini harus upgrade sesuatu yang memang pada zaman itu kan variatif tempe itu kan kita mau mencarinya juga susah. Eh, iya. Baik dari referensi atau dari teman-teman senior atau guru-guru senior yang sudah ada di hotel, kita nyari referensi tentang produk tempe itu kan agak sulit. Betul, betul. Dan waktu itu juga kayaknya kompetisi chef itu baru naik-naik daunnya ya, Chef. Kayak, Iya, betul. iya itu tahun-tahun pertama-pertama chef itu mulai dilihat sebagai, apa ya, sebagai profesi yang seksi banget gitu. Betul. Betul ya. Ya. Nah, Chef, ini ada pertanyaan dari Astri Octavia nih. Buat Chef Ya, Ronald, lebih penting mana antara kuliah, kompetisi, atau karir? Ayo loh. kalau buat saya sih semuanya penting ya. Nggak ada Oke, yang nggak penting. Karena semuanya kan saling mendukung. oke. Semuanya saling mendukung. Ya walaupun memang zaman kuliah saya rajin banget apa mengambil jatah saya untuk bolos Demi kompetisi ya? demi kompetisi, demi kesenangan pribadi, ya kan. Tapi ya kita harus berhitung kan. Kalau dulu kan zamannya kuliah itu kan absensi kita kan boleh 30%. Betul, betul. Jadi untuk ketidakhadiran boleh 30%, ya kita berhitung aja dari 14 berapa kali kita punya jatah bolos kan. Itu dimaksimalkan ya. Nah, tapi buat Dimaksimalkan. kalian para mahasiswa, kalian harus tahu tuh kalau Chef Otoy yang memaksimalkan jatahnya itu dipakai buat mendapatkan medali, guys. Jadi dipakainya ya boleh satu buat bersenang-senang, tapi yang majority buat kompetisi nih Chef Otoy ya. Ya, kurang Nah, lebihnya gitu ya. Chef Ronald, setelah Chef Ronald akhirnya akhirnya masuk ke dunia industri yang sebenarnya, kan kalau saya amati perjalanannya Chef Ronald ya, itu kan Chef Ronald itu saya merasa masih muda tapi punya network yang begitu luas. Apakah network itu bisa dibilang salah satu komponennya adalah pada saat waktu chef kompetisi sehingga bisa menabung banyak network seperti pada saat di masa depannya, Chef. Iya, betul. Eh, Kalau buat saya network itu sangat terasa sekali ya, eh, apa manfaatnya. Jadi Oke. waktu zaman saya masih kuliah itu kan saya juga sering part time menjadi asisten di beberapa hotel, terus juga di salah satu sekolah kuliner di Lebak Bulus waktu itu. Oke. Oh, sempat ya? Sempat itu Shelly namanya. Ya, terkenal tuh. Nah, di situ saya banyak mengasistenkan beberapa chef-chef senior, ya kan. Salah satunya Chef Indek, lalu juga ada Ontoang, Odrang, Ya. ada juga Chef Abut. Nah, nah Chef Abut ini yang salah satunya memberikan saya rekomendasi dan memberikan saya link untuk ke US waktu itu. Oh, dari dia ya? Iya, betul. Jadi ada temannya beliau di US pulang ke Indonesia dan mengabarkan kalau temannya itu harus mencari pengganti, tapi dari Indonesia juga. Permintaan dari chefnya di sana. Pokoknya harus orang Jadi, Indonesia gitu ya? iya, beliau menawarkan ke saya iseng-iseng aja apply, ya kan, Dapet deh. dapat. Nah itu prosesnya 1 tahun, interview dan segala macam 1 tahun. Wow, Setelah lulus, langsung saya berangkat dari benar. Oh, situ.
waktu itu kita di kampus heboh banget, bangga banget karena gini, kadang ada kayak anak-anak tuh kadang suka ya Miss habis kompetisi kan kayaknya kita terus nggak jadi apa-apa gitu. Itu totally wrong sih. Karena saya dulu juga Betul. anak hasil kompetisian dan menurut saya kompetisi saya itu yang membuat saya jadi kaya. Kaya itu dalam Ya, arti kaya pengalaman, kaya link dan itu tuh terbukti dari seorang Chef Ronald. Jadi dari betul. bagaimana dia berkompetisi, lalu dia ketemu sama banyak orang, dia aktif di mana-mana gitu ya, Chef. Sampai akhirnya Iya, dia bisa betul. tembus link untuk bisa pergi ke Amerika. Nah, Chef, perjalanan hidup Yes. di Amerika, Chef. Anak baru Aha. lulus, udah pergi ke Amerika. Apa, Chef, yang lu rasain, Chef, pada saat lu lagi di Amerika? eh Seneng aja sih kalau saya gitu ya. Jadi Nggak kayak di TV-TV gitu. Kalau di kitchennya di Amerika tuh kayak, wah, semua banting-banting pan gitu nggak ya? kalau di tempat saya kan karena eh, ya memang seperti itu ya. Ada beberapa tempat. Jadi salah satu restoran tempat saya juga mengambil second job itu adalah salah satu restoran terbaik waktu itu di New Orleans. Itu Oke. Commander's Place namanya. Ya. Nah, di situ memang pressure-nya tinggi. Tapi kalau untuk di hotel sebenarnya sih kita pressure-nya nggak terlalu tinggi ya karena krunya banyak waktu itu. Iya, timnya banyak dan semua punya bagiannya masing-masing ya, Chef. Iya. Dan ya memang iramanya berbeda. Ya semua tiap tempat kan tidak selalu sama gitu ya. Eh, yang harus diwarnai dengan setiap hari selalu tegang dan segala macam gitu ya. Tergantung si leadernya sih sebenarnya. Bagaimana Oke. dia memberikan pemahaman dan bagaimana dia meliding timnya itu. Karena kalau Chef Ronald betah tuh selama selama di sana betah tuh. banget, Wah, betah banget. Ini ya, iya, memang memang that's something that you really love ya, cooking itu ya. iya. Jadi satu saya hobi untuk keluar-keluar gitu ya. Saya hobi untuk pergi-pergi. Satu itu, kedua juga eh, di sana juga kan iramanya atau suasananya pun mendukung. Jadi dari tim yang ada di hotel pun mendukung, sangat-sangat mendukung. Dengan keberadaan saya as alien di sana kan, Alien. tapi sangat, ya sangat mendukung gitu. Dari GM-nya juga mendukung, dari XF-nya juga sangat mendukung gitu. Jadi Jadi sebagai memang ekspatriat itu dirimu merasa diterima gitu ya sama environment-nya ya. iya betul. Wah, gila keren. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ratita Sasongko. Ada nggak sih pengalaman paling berkesan yang nggak bisa dilupain selama berkarir sebagai seorang chef? Kalau pengalaman paling berkesan banyak ya, cuman mungkin yang paling 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 saya ingat sekarang ini itu waktu saya training di Singapura. Oke. Ya, Iya, anak trainingan Singapura nih. jadi waktu saya training itu udah bulan ketiga atau bulan keempat ya. Jadi saya setiap jam 10 pagi itu kan wajib set up makanan appetizer di buffet ya Yes. waktu itu. Nah, jadi kita dari dapur itu saya bawa troli troli yang untuk makanan itu ada 20 tray. Nah, itu biasanya berdua, harusnya berdua memang. Tapi nggak tahu tandem saya yang satu lagi nggak tahu kemana waktu itu. Heeh. Jadi mau nggak mau kita kita saya bawa makanan itu gitu kan pakai troli, sebenarnya aman kan. Nah, cuman apesnya di dapur itu ada satu lubang air Aduh, yang saringannya itu lagi dibuka gila. dan Bahaya. apesnya roda roda troli saya itu masuk di dalam Mati. situ. Nah, Jomplang dong. terbaliklah semua itu makanan satu tray.
Aduh, gila-gila itu disaster banget tuh buat operation. Banget, 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 banget itu. Nah, dan kebetulan apesnya juga pada saat itu GM saya lewat. Aduh, aduh. Sekarang baru bisa ketawa ya, Chef. Waktu itu Iya, rasanya darah udah nyampe di telapak kaki nggak sih? iya, kita udah nggak tahu nih mau ngapain kan. Mau lari bingung, mau beresin juga bingung ya kan. Karena ya bayangin dalam satu tray apa dalam satu troli 20 tray itu kan kurang lebih ada 12 platter. Hih, Ada 12 platter yang berantakan di lantai lantai operasional dan itu GM langsung ada di situ dan dia cuma senyum-senyum aja ngeliatin. Tapi gila. setelah itu langsung mikir, wah, abis ini gue di terminate deh, disuruh pulang. Pulang nih gue dari Singapura nih. Iya. Terus Chef, karena kan Nah, gini, kalau breakfast itu kan lagi sibuk-sibuknya nih. Terus berarti ya, 12 itu sangat berarti karena apa? Karena kita bikin replacement lagi itu adalah yang midnight shift atau yang early morning jam 5 pagi masuk gitu. Jadi kalau 12 tray itu ngejomplang, itu kita mau replenish lagi kan kayak susah banget. Habis itu gimana, Chef? ya, jadi kan Breakfast. itu jam 10 itu kita set up untuk lunch ya. Heeh. Oke, kita set up untuk lunch. Jadi mau nggak mau, ya kan, eh, saya dengan muka polosnya saya ngadep apa CDC saya, chef de cuisine saya untuk yang di cold kitchen. Saya bilang makanannya semua tumpah, saya bilang. Iya, Gue gak kebayang muka lu. iya. Mukanya semua apa makanannya semua tumpah, ya kan. Terus dia cuma bilang, terus apa yang harus kita lakuin? Gitu dia. Gue boleh nggak ngeluarin set-upan yang untuk dinner? Kita keluarin. Karena kan itu kan appetizer, jadi makanan dingin kan. Oh iya, kita yang di Nah, Gamasya jadi udah nyiapin lagi yang buat dinner ya. iya, jadi kita dari yang jam 10 itu apa dari jam 10 itu kita sudah mulai prepare lagi untuk yang jam 6 sore kan. Terus dia bilang, "Oke," kata dia, "kita keluarin yang buat dinner." Ya kan? Nah, dari situ udah keluarin yang buat dinner. Setelah itu saya disuruh apa? Beresin dulu semua tray-nya. Nah, habis itu baru saya tuh diajak makan siang kan, diajak makan siang sama CDC saya. Terus nggak lama GM saya datang. Hah. Terus gimana Ya, tuh? ya GM saya datang, dia bilang, sudah teratasi semua, sudah. Bagaimana cara mengatasinya? Kita keluarin makanan yang buat dinner. Oh, oke, kata dia kan. Oke, nah setelah ini kamu datang ke office saya ya, kata dia gitu. Aduh, jantungku copot. Datang ke office GM lu. Iya, nah habis itu udah tuh, udah nggak bisa makan kan di situ. Nggak bisa neluk Hari-harinya ya, udah Chef? udah nggak bisa makan. Iya, udah. Nah, udah prepare buat dinner, udah itu baru saya ke tempat dia kan. Setelah ke tempat dia, ternyata memang GM itu memang juga sangat mendidik si orangnya, ya kan? Dia tanya ke saya permasalahannya apa, saya jelaskan gini-gini. Oh ya sudah, kata dia. Berarti itu bukan bukan murni kesalahanmu, ya kan? Nah, tapi di situ juga kita ngobrolnya sambil minum wine gitu kan, diajak minum Oh wine. iya, Iya, betul. keren banget Iya, nih GM. iya. Beliau itu Patrick Fiat, beliau bekas GM-nya Holiday Inn Jakarta dulu. Oh, Iya, jadi keren, keren, sambil keren, itu keren. nah, dari situ dia mengingat saya dan juga saya akhirnya akrab dengan beliau di Sampai situ sekarang. sampai sekarang. Ya Iya, ampun. Tapi waktu lu lihat wine, lu udah bilang, oh enggak lah, gua nggak dipulangin gitu dong. Itu kebayang iya, sih. Kita dulu ya, anak trainingan tuh ya, kalau apalagi kalau di Singapura ya, itu kan banyak suka dukanya ya, Chef ya. Karena betul. Singapura tuh kayak susah banget, terus kita dapat ke sana itu juga nggak gampang. Terus kerja di sana juga menyenangkan meskipun satu kerjaan harus dikerjain, 5 kerjaan dikerjain sama satu orang gitu ya.
Ya, Jadi kalau ada temen yang dipulangin karena satu dan lain hal itu kita rasanya drop banget kalau anak-anak iya, training di Singapura ya. Karena memang ada betul. beberapa yang mungkin dipulangin karena satu lain dua hal. Jadi chef, saya kebayang sih Chef Ronald betapa nggak bisa nelen makanan itu cuma nyampe di sini makanannya. Bahkan ngunyah aja nggak Iya, sanggup. betul. Itu otomatis langsung berhenti aja makan. Ya kan? Begitu dia bilang ke ruangan saya ya, kata dia gitu, udah langsung berhenti makan. Iya, kalau kata Ya Sir kan? Mike nih anak-anak Singapura juga nih emberan. Singapura is the best Nah, lah pokoknya. betul. Iya, ini Ya, Sir Mike punya pernah dulu pengalaman yang luar barengan sama biasa saya kok tuh. juga. Heeh. Iya, Nah, hanya beda Chef, hotel beliau. iya, Chef Ronald, pada saat dirimu akhirnya sudah kerja ke Amerika dan segala macam gitu ya, saya juga melihat bagaimana seorang Ronald Silvano gitu, ternyata punya panggilan hati untuk Asosiasi gitu ya, memang dipinta untuk beberapa kali ke beberapa mahasiswa alma mater gitu ya, untuk Mm-mm. bantu kasih pandangan, kasih masukan pada saat mereka mau berkompetisi kan. Nah, setelah itu juga saya diajak sama Septemi gabung di asosiasi waktu itu, di ACP, Asosiasi Kulineri Oh, oke. Profesional. Nah, di bawah ACP ini ada klub untuk yang chef-chef muda, YCCI namanya, yang chef YCCI. club, ya, yang chef club Indonesia. Nah, di situ kegiatannya adalah salah satu memberikan experience untuk yang masih student, eh, untuk bergabung di asosiasi, berorganisasi, dan juga mencari pengalaman lebih dengan cara berkompetisi. Nah, kompetisinya ini under World Association. Nah, itu Wow, pengalaman yang sangat dunia ya. sangat sangat bermanfaat bagi student-student kita kan. Itu. Apalagi presiden yang sekarang, Chef Stefu itu sangat-sangat mendukung sekali untuk yang muda-muda ini. Kalau mau lomba, ayo gitu. Yang penting komit gitu. Kita support, kita benar-benar support banget gitu kan. Mau training di mana, mau latihannya di mana, kita bantu. Mau lombanya di mana, kita bantu. Jadi kita bawa Wow. gitu. Aduh, Jadilah gila-gila. sampai sekarang ini. Iya, karena Ai ngelihat banget tuh bagaimana ternyata banyak sekali chef-chef muda yang pegang medali dan kalau saya urut-urutin tuh ini mentornya selalu chef Stefu, chef Ronald, chef Temi, muter-muter di situ lagi dan itu levelnya semuanya internasional kayak MLA segala macam gitu ya, chef. Iya betul. Jadi Jadi memang anak-anak muda ini ya. iya. Jadi ini juga kalau tahun ini kita nggak terhalang dengan pandemi ini, sebenarnya saya membebankan anak-anak YCCI itu 100 medali mereka harus setoran ke Gila, Indonesia. ini pas Iya. banget sama pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari pemegang medali perak ASEAN nih, Loka Hendra. Ada udah Nah, berapa medali Loka. dapat dari kompetisi? Wah, Loka udah nggak kehitung tuh targetnya aja 100. Iya. Saya mentargetkan untuk anak-anak student tahun kemarin itu Desember kemarin saya udah umumkan ke mereka, kalian harus kasih saya 100 medali. Betul. Jadi supaya apa? 100, Supaya 100 mereka, medali kompetisi kulineri. Tunggu, saya mau sapa guru saya dulu. Hai Mas Reza. Ada Mas Reza join kalau us nih. Nah, ya, Mas Reza kalau mau dimasakin yang kece, ini ada Iron Chef nih Mas. Mas Reza ini vegetarian, jadi oh, nanti oke. Chef Ronald kan bisa kirimin lah masakan Chef Ronald yang vegetarian punya. Nah, Chef, pada saat dirimu itu kan, ini kan paket komplit ya. Kalau kemarin kan Ya, Chef ini punya value gitu, bahwa untuk mengkader chef-chef baru itu dipastikan bahwa you should be yourself and then karena pada saat menghadapi kompetisi itu udah dia dan udah si kompetitor dan masalahnya sendiri gitu. Nah, kalau betul. Chef Ron nih dalam mengkader atau mementori anak-anak muda yang akan berlaga di kompetisi internasional, apa yang Chef Ronald tanamkan kepada mereka-mereka? Ya, intinya sih benar, be yourself ya, jadi dirimu sendiri gitu. Jangan jangan jadi orang lain. Itu. Dan kalau dia mau berhasil,
intinya sih buat saya dia harus disiplin. Oh, disiplin ya. Iya, jadi disiplin dengan apa yang dia sudah eh, katakan, artinya dia harus komitmen. Disiplin dengan konsekuensinya dia harus buang waktu lebih, buang tenaga lebih dia untuk mencari referensi, harus mencari eh, pengetahuan, dan dia harus juga buang waktu untuk latihan. Iya. Apalagi ya saya rasakan ya orang waktu saya kita muda gitu ya. Dalam artian eh, kalau udah capek kadang-kadang udah males. Bener, bener. Nah, itu yang harus kita lawan. Gitu. Sebenarnya caranya gampang sih, enjoy aja apa yang kita lakuin. Jadi jangan 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 jadikan itu semua beban. Kalau itu semua dijadikan beban, kita nggak enjoy dan akhirnya kita juga akhirnya mencela-mencela, nggak disiplin. Oke. Gitu. Nah, Chef Ronald, ada dua pertanyaan yang saya penasaran banget sih, pengen tanya sama Chef Ronald. Chef Ya, Ronald itu kan tadi ini cocok banget sama paparan Chef Ronald terakhir. Jadi kadang tuh muncul manusia, yang namanya manusia muncul rasa malas gitu ya. Apalagi kan misalnya mau mau kompetisi kan Chef Ronald akan membuat masakan itu dengan trial, trial dan trial. Pada saat trial itu gagal berkali-kali kan orang jadi kayak, aduh, kayaknya gue nggak mau deh lanjutin ini lagi. Lu punya ya. punya perasaan gitu nggak sih, Chef? Gagal gitu bikin makanan gitu. Kalau perasaan itu sih sebenarnya ada ya, pernah ada, pernah ada. Oke, Gitu. Cuman ya ya itu natural lah. Artinya ya semua juga pasti pernah merasakan itu. Gitu. Tapi jangan jangan jadikan itu kita harus menyerah kan. iya. Masa ya kita kalah sama daging, masa ya kita kalah sama sayur kan enggak. Iya, iya. Masa ya kita kalah sama bahan-bahan ya, Chef? Iya, Jadi ya kita betul. coba terus aja ya. Harus coba terus gitu kan. Oke. Gitu. Nah, Chef, terus yang berikutnya nih, saya melihat juga Chef Ronald ini sangat aktif untuk memperkenalkan masakan-masakan Indonesia, terutama ke kalangan internasional. Dan waktu itu Chef Ronald juga pernah mewakili Indonesia untuk membawakan satu jenis masakan daerah ke sampai ke Spain ya. Iya betul. Boleh Itu cerita waktu nggak Chef saya mengenai itu ngapain sih Chef? Ngenalinya kayak gimana sih? oke, jadi itu waktu itu sebenarnya itu juga kecemplung juga tuh. Selalu ya, Ya, selalu ya kecemplung ya. itu itu saya diceburin juga sama Chef Temi. Oke, Babe nih. Lagi-lagi Jadi Babe. jadi waktu itu kebetulan saya lagi visit salah satu klien saya di Pekanbaru. Oke, Nah, entah kenapa ternyata planningan Chef Temi ini waktu dia mau ke Spain itu eh, apa ya? Timnya itu ternyata pada gagal berangkat yang oh, udah mendampingi ada Chef tim Temi. sebelumnya. Iya, gagal berangkat Oh, dan beliau kelabakan cari orang. mm-mm. Nah, beliau telepon saya, dia tanya kapan saya pulang, nggak Pulang tanya dari sih, mana nih? Pulang dari dari mana? Pekanbaru, dari Pekanbaru waktu Oh, itu. oke. Tapi dia Oke, nggak tanya kapan pulang sih. Dia cuma bilang, eh, lu paspor lu ada di mana? langsung ya. Iya, karena minggu depan kita harus, lu harus ikut gue ke Spanyol, ke Oh, Madrid, oh, 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 oh. Oke, langsung ya. langsung. Dan esokannya saya pulang Jakarta, itu langsung ngurus visa. Ya kan? Itu modal nekat ya kan? Iya, Iya. langsung visa Ngurus, seminggu lagi pergi ke Spain dan mereka belum urus visa itu sih gila sih. iya. Kalau lu nggak punya akses ke mana ke kedutaan sih udah kelar hidup lu. Betul. Nah, kebetulan waktu itu juga akhirnya ya memang mungkin rezekinya saya gitu ya jalan-jalan ke Eropa Iya, ya kan. heeh. Ternyata visanya tembus. Langsung Ya, tembus. visanya tembus dan kita berangkat waktu Karena itu. misi budaya ya. Visanya Iya, misi misi budaya budaya. ya. Mm-mm. Betul. Itu di backup sama dari Parekraf ya kalau nggak salah. Iya.
Kemenparekraf. Kemenparekraf. Itu Bu Vita yang backup untuk pengurusan Oh, semuanya dan Mbak Vita kita Datau berangkat ke ya? sana. Bu Vita udah tahu betul. Nah, jadi berangkatlah ke sana. Waktu itu kita bawa makanan Sulawesi Selatan ya, Makassar ya, Oh, Makassar. Makassar ke sana. Jadi itu ada dinner buffet di Wisma Duta, Mm-mm. lalu juga ada a la carte dinner ya, setup dinner di Intercon Madrid Wow, dan juga Hotel Intercontinental brunch, Madrid. iya, dan juga brunch brunch buffet waktu itu di Oke. Intercon Madrid. Itu saya Wow. mendampingi hotel di situ. Nah, ini yang gak suka nih. Nah, ini kan ada persahabatan antara dosen dan mahasiswa ya. Ya, Persahabatan yang bisa dibilang agak unik gitu ya, karena kita kan sama-sama tahu ya, karena kita itu adalah sama-sama alumni alma mater kita tercinta, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Dan waktu iya, itu dosen kita sama-sama Chef Temi nih. Kan Chef Temi betul. itu terkenal galak nih. Nah, dan elu ya, Chef Ronald, kan lu juga kayaknya terkenal galak ya. Enggak Apakah juga lah. itu memang udah naturally memang lu juga orangnya strict, ataukah itu menurun dari bapak lu, dari babe lu? Kalau dibilang natural strict, ya karena memang tempahan pembelajarannya seperti itu ya. Karena Iya, memang iya, iya. bisa dibilang itu satu keharusan kalau kita ada di hospitality kan. Iya, strict to SOP, strict to eh, disiplin, strict to job desk, ya kan? Nah, itu yang akhirnya mungkin mempengaruhi ke kehidupan pribadi ya. Itu Oke. sih, ya, gitu kan. Wah, Tapi kalau memang dan itu galak itu dulu, kalau memang galak itu galak memang dari sudah dulu, sudah kayak menempel di jidat Anda berdua tuh. mungkin karena orang melihat saya dari face ya, dari luar ya. Iya, Nggak, iya, iya, sebenarnya iya. tidak Gak ya. lihat hatinya ya. Heeh. Nah, eh, benar Pak Cahyadi pakai, saya juga sangat merasa sangat beruntung sih ada di tim ini karena nggak kelihatan ya semuanya sangat-sangat humble gitu. Nggak kelihatan ternyata yang namanya Chef Oto itu kan mahasiswa kita banyak yang belum tahu nih bahwa ternyata Chef Oto ya sudah 4 kali menjuarai Iron Chef, lalu ke Amerika, lalu ke Madrid untuk membawakan Indonesian gastronomi, lalu punya didikan anak-anak yang luar biasa untuk mendapatkan medali untuk Indonesia gitu. Dan kata Sir Mike, Chef Ronald halus banget, orangnya cuma luarnya aja yang galak. Gila-gila. Mike tuh bisa bilang, lu halus tuh ada sesuatu tuh pasti. Ada kejadian apa Ya, antara lu sama Mike sampai dia bilang lu orangnya halus banget? sama Mike sebenarnya Sir Mike nggak ini ya, cuman Sir Mike ini kan satu angkatan saya ya. Heeh. Oh iya iya iya. Iya, satu angkatan dengan Sir Mike. Ya memang kalau kita kan dulu satu angkatan itu saling bersaing ya antar kelas ya. Dan Sir Mike ini kayaknya dia di kelas E kalau saya nggak salah ya, Sir Mike ya. Sir Mike kelas apa, Ya, Sir? Heeh. dulu kelas E kalau Lu, nggak salah, Sir lu Mike A ini. ya? Lu A? Saya A. Oke. Iya, jadi memang Wah, kata A Pak dan B. Cahyadi, oh, kelas A, Chef Otoy kelas A, saya kelas Oh D. iya, Kata Pak benar. Cahyadi, Chef Ronald itu halus, romantis, lembut, dan baik. Aduh, duh, 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 duh. Ini ya, ternyata dua chef kita ini memang cuma luarnya aja ya, yang galak ya. Tapi memang bener kayak kata kayak kemarin, luarnya itu Rambo, tapi dalamnya Hello Kitty katanya. Ya, Cotton Candy. Nah, Iya. Chef, Chef Ronald, kita Hmm. obrolin lagi mengenai bagaimana Chef Ronald tadi sudah membawa misi budaya untuk memperkenalkan masakan Makassar di luar negeri. Pada saat Chef Ronald itu membuat masakan itu, bagaimana penerimaan orang asing terhadap masakan kita sih, Chef? Eh, Kalau saya lihat rata-rata ya, ini tuh, makanan Indonesia itu sebenarnya sangat amat bisa diterima ya di internasional ya. Oke.
Bahkan waktu saya pulang dari Amerika waktu itu gitu ya, eh, itu GM saya, Hamin 1 saya pulang, dia masih datang ke apartemen saya itu bawa toples yang kedap udara, Heeh. itu minta dibikinin sambal terasi. Wow. Jadi dia bawa satu toples besar itu kurang lebihnya totalnya saya buat hampir 1,5 kilo sambal terasi. Jadi dia untuk dia simpan. Wah, ini GM orang apa, Chef? Amerika asli. Amerika asli. Suka sambal terasi. Iya. Jadi hotel saya itu dulu saya racunin. Jadi saya racunin mereka itu dulu. Karena kan mereka bilang shrimp paste itu kan bau, nggak enak gitu ya. Iya, iya. Jadi itu kadang kalau saya dapat shift malam gitu kan, itu begitu jam-jam 10 itu kan kita udah mulai cleaning, udah mulai santai ya kan. Heeh, heeh. Jadi saya mulai bikin sambal terasi gitu kan, saya masakin gitu kan. Lu kebayang ya, gue kebayangin ya, lu kerja di Amerika, cuy. Di restoran yang paling kece di New Orleans. Orang-orang lu Uh, racunin sambal, lu emang keterlaluan sih, Chef. Keterlaluan jadi keren memang lah kalau gue. itu ada manfaatnya dan akhirnya waktu itu saya dituntut waktu Christmas. Jadi kita ada brunch itu saya dituntut akhirnya udah lu bikin satu makanan Indonesia yang kira-kira di New Orleans ini cocok apa ya kan. Wow. Ya itu karena itu jadi saya bikin sambal terasi dan mereka akhirnya mulai welcome, mulai seneng gitu kan. Dan Aduh, akhirnya gila bangga banget gue. itu diminta buat satu makanan Indonesia yang memang bisa diterima di New Orleans. Nah waktu itu karena New Orleans itu kan memang identik sekali dengan orang-orangnya itu pemakan pork ya, Oke. suckling pig. Jadi memang babi yang dimasak utuh. Nah kan kita punya Mm-mm. babi guling Bali kan. Aduh, mantep banget. Nah, Bener. jadi saya minta oven terus saya bikinkan babi guling Bali waktu itu. Aduh, aduh. Saya langsung Nah, nelan ludah nih, Chef. akhirnya setelah dari Christmas ternyata berhasil eh, dan di bulan terakhir saya pulang itu saya masih harus bikin satu kali lagi. Ternyata dibuatkan satu event brunch lagi. Jadi, Wow, keren. uh, jadi seperti tugas terakhir saya harus buat lagi satu kali lagi babi guling. Nah, itu sebelum Yang saya ternyata jadi pulang. favorit orang-orang Amerika juga ya, Chef. Iya, dan itu memang bisa diterima gitu dengan rempah-rempah Indonesia yang memang dari zaman dulunya katanya kan selalu jadi perebutan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika ya kan. Nah, ternyata Betul, memang betul. bisa diterima. Emasnya Indonesia ya. Betul, betul. Rempah Indonesia itu sangat-sangat ternyata sangat disukai di sana. Yang penting kita proses pengolahannya benar. Itu. Luar Oh, biasa. Aduh, merinding saya. Merinding banget. Merinding banget sampai GM orang Amerika kan orang-orang sana itu sebetulnya sangat sulit ya beradaptasi dengan spicesnya kita yang luar biasa pedas ya. Terutama kalau udah kita pakai betul. level-levelan, mereka tuh udah kayak yang udah nggak mungkin. Tapi sampai orang sana suka itu berarti bagaimana Chef Ronald memperkenalkan kekayaan Indonesia dengan sangat luar biasa. Chef, ada pertanyaan nih dari Lok Hendra lagi, Chef. Ya, Siapa sih yang menjadi inspirasi seorang Chef Ronald dan obsesi apa dari Chef Ronald yang belum tercapai sampai saat ini? kalau dibilang siapa inspirasinya, saya sih nggak ada inspirasi ya. Iya, Jadi iya, iya. saya ngejalaninnya itu ngalir aja sih dulu kan. Gitu kan. Wow. Saya jalaninnya ngalir aja dulu gitu kan. Cuman memang eh, yang saya terima tuh banyak sekali masukan dari Chef Temi, waktu itu juga ada Chef Bondan, Mm-mm. lalu ada Pak Joni, nah Mm-mm. terus juga ada beberapa chef senior kan, Chef Indek. Nah, Mm-mm. ya mereka bilang, lu udah terjun di dunia ini, perhotelan, pariwisata, ya satu-satunya bidang yang memang lu nggak ada pensiunnya dan di saat nanti lu nggak kerja, lu masih tetap bisa usaha ya, lu di bidang food production gitu kan.
Saya pikir oh iya benar juga ya gitu kan. Oh ya Karena sudah, semua orang saya butuh makan ya. iya, ya sudah saya jalanin gitu kan. Jadi kalau dibilang inspirasi nggak ada sih. Yang menginspirasi akhirnya saya harus jadi chef gitu-gitu nggak ada. Ngalir Nggak ada aja. ya, ngalir aja ya. Ngalir Heeh. aja tapi pencapaian lu gila-gilaan ya. Ya itu kalau saya bilang ya itu berkah kali ya. Wah, yang namanya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Tidak hanya faktor laki loh itu, tapi Iya, semua itu memang hadir karena usahanya Chef Ronald kalau menurut saya juga. Ya, betul. nah Kalau Chef Ronald obsesi, heeh, obsesi, obsesi. obsesi sih nggak. Yang belum tercapai saya rasa nggak ada ya. Saya orangnya nggak punya obsesi atau tujuan saya harus ngoyo, saya harus bagaimana bagaimana gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Ngalir Jadi aja gitu ya. ngalir Yang aja. penting usaha jalan terus ya. Iya, yang penting Iya, iya. serba cukup, ya kan? Anda harus tahu cukupnya Chef Ronald ini nggak main-main ya. Anda cek Instagramnya sekarang. Chef Ronald, kata Pak Cahyadi, Chef Ronald merendah banget nih. Iya, tapi memang Otto yang saya kenal memang gitu Pak Cahyadi. Jadi memang ngalir aja. Ya udah gitu aja. Saya ingat banget kita waktu itu ada problem yang cukup berat di Day ya. Waktu itu Heeh. pokoknya susah banget buat operation, lupa kejadiannya apa, tapi waktu itu saya, Chef Ronald, karena waktu itu yang tanggung jawab di tahun Chef Ronald tuh kebetulan saya juga gitu, saya juga ikut-ikut nginep di kampus, dan itu saya ngelihat banget bagaimana seorang Chef Ronald itu ya udah, kita apa namanya santai aja, dan saya ingat banget setelah acara selesai, Chef Ronald itu panggil saya, kakak, waktu Oh, itu manggilnya ya, kakak ya, terus baru iya gua betul. dikasih hasil trim apa pokoknya sisa-sisa, dia tahu saya suka makan ceker ayam sama sayap gitu, dia kasih tuh satu panci, lu makan nih di sini, gua tahu lu capek banget. Itu memang dia sangat sangat bisa melihat orang lagi stres banget, terus dia bisa karena ngalir aja, itu yang saya lihat memang benar, Iya, bukan merendah Mas Cahyadi, tapi memang tipikal chef Ronald itu gitu, apa ini bang, akhirnya kita rame-rame ya chef, makan di meja kitchen, ya chef Ronald eh, lagi hang ya, kita akhirnya makan di meja kitchen, chef, yuk hilang chef. iya, iya. Sorry, sorry. Ha-ha. Ya udah. Kita makan di meja Oke. kitchen dari panci gitu ya, itu di situ semua kita wah, udah lepas stres dari hasil, pokoknya Iya, udah sayur, ada ceker segala rupa gitu ya, sama chef iya Otoy, betul. terus kita diajak makan semua. Itu menurut saya pengalaman saya yang paling terkesan bersama seorang Iya, chef atau Otoy gitu ya. Nah, chef, ini kita sudah masuk ke 5 menit terakhir. iya. Tadi Chef Ronald itu saya menangkap betapa Chef Ronald ini pada saat dicemplungin kemanapun, hayu aja lah. Pada saat Chef Ronald itu diajak dikasih challenge apapun, hayu aja, dan attitude Chef Ronald yang begitu apa ya, begitu mengalir gitu ya, itu membuat pencapaiannya juga begitu luar biasa. Chef Ronald punya tips dan triks nggak untuk anak-anak kita yang pengen melanjutkan passion atau karirnya di dunia kulineri? Kalau itu sih satu ya, disiplin. Itu. Satu disiplin. Oh sebenarnya disiplin itu nomor dua sih ya. Lebih ke Oke. lebih ke personally-nya disiplin iya. Jadi nggak gampang nyerah. Dan tapi yang utamanya itu mereka ya harus ikhlas sebenarnya. Wow, the power of Iya, ikhlas ya. iya. Jadi kan nggak mudah mereka mau dicaci maki, mereka mau di mau dihantam seperti apa, mau disiksa seperti apa, jam kerjanya juga nggak beraturan, nggak seperti orang kantor, ya kan? Tapi kalau mereka ikhlas, mereka akan jalanin dengan enteng aja itu. Jadi kalau udah ikhlasin ya udah, disiplinnya jadi, eh, pengalamannya semua mereka akan dapat dan mereka nggak akan ada beban untuk ngejalaninnya. Itu sih. Kalau buat saya ya, yang selama ini saya jalani seperti itu.
Iya. Wah, kata Sir Mike, tos Chef Ronald, gila ya. This is a different different side of Chef Ronald yang saya tangkap hari ini. Saya memang selama ini selalu merasa Chef Ronald itu selalu mengalir ya. Makanya pencapaiannya Iya. juga begitu luar biasa, bisa mendidik anak dengan luar biasa. Ternyata the power of ikhlas yang menjadi nomor satu dalam hidup seorang Chef Ronald. Aduh, merinding aku tuh. Kata Chef Yaya, saya doakan selalu sehat bersama istri tercinta. Oh iya, hey Amin. guys, bagi Anda yang naksir Chef Ronald, sorry, he is taken. Ini juga ini juga banyak fans Chef, soalnya gue banyak yang komen di DM gue, wah Chef Oh Ronald ya. gitu. Jadi mohon maaf sekali sudah taken. Dan tadi the power of ikhlas itu yang akan menjadi fondasi untuk teman-teman, untuk generasi muda dan untuk siapapun untuk tetap bisa menjalani passion apapun yang diinginkan. Yang terutama adalah pada saat kita di kitchen ya. Karena memang tidak Iya. mudah untuk adjustment yourself into all of the pressure yang ada di dunia culinary. Dan itu Betul. menutup sesi IG live kita hari ini. Semoga semua Oke. terinspirasi dengan Chef Ronald Silvano karena saya sangat terinspirasi. Otoy, thank you so Terima much. kasih. I love Iya. you. Thank you. Thank you ya. Bye-bye. Ya, Salam. bye. Ya, thank Bye. you. Bye.